Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita semuanya, Allah yang sangat peduli kepada kita semuanya. Kita tahu bersama bahwa Allah kita itu kasih-Nya tidak perlu lagi dipertanyakan karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Bukan hanya kebutuhan kita yang diberikan, tetapi juga anak-Nya diberikan bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, dan itu sudah ditunjukkan dan dinyatakan bagi kita semuanya. Sehingga kita yang percaya kepada anak-Nya, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tunjukkanlah kasih-Mu. Saya akan bacakan dari Efesus 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat Efesus, dan surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Dan kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini juga adalah hamba Kristus Yesus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kasih-Nya juga sungguh sangat luar biasa terhadap jiwa-jiwa. Sampai-sampai dia tidak menyayangkan nyawanya, dia seringkali diperhadapkan kepada hal-hal yang berbahaya. Dia juga pernah dilempari dengan batu, bahkan dia berada di dalam penjara. Itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena dia melakukan tindak kejahatan, tetapi karena dia mengasihi Tuhan dan karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan dia mengabarkan Injil, memberitakan Injil kerajaan Allah supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Di sini kita bisa memahami bersama keadaan daripada jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang penuh dengan kasih. Tetapi kali ini Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka menunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi dengan kata lain, dua hal yang ditekankan di sini, kata tunjukkan berarti ini harus dinyatakan. Dan yang kedua, saling membantu. Sama, saling membantu itu juga adalah perbuatan yang dinyatakan. Jadi dengan kata lain, penekanan Rasul Paulus di sini bahwa kasih itu jangan hanya teori saja, kasih itu jangan hanya di bibir saja, kasih itu jangan hanya sekedar program saja, tetapi yang diharapkan Rasul Paulus adalah tunjukkan, nyatakan, wujudkanlah kasih-Mu itu dengan saling membantu. Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Efesus ini hidup di dalam saling mengasihi dan saling memperhatikan dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, sebab ketika mereka menunjukkan kasih dengan saling membantu, otomatis kehidupan jemaat yang lemah bisa ditopang yang kuat, kehidupan yang berkekurangan bisa ditopang oleh kehidupan daripada jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini penting sebab dikatakan dengan jelas, tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Kita bukan hanya sekedar menerima kasih yang daripada Tuhan, tetapi sudah waktunya kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Kabari, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya dengan keluarga pergi ke satu panti asuhan. Kita sudah bikin janji terlebih dahulu untuk datang ke panti ini, dan ketika datang ke panti ini, kita membawa beberapa sepatu dari pabrik sepatu yang dititipkan kepada kita, dan juga dari kita keluarga juga membawa beberapa barang untuk kita berikan kepada orang-orang yang ada di panti tersebut. Panti ini terdiri dari orang-orang lansia dan juga beberapa ada yang sakit jiwa, dan juga ada beberapa yang dalam tanda petik seperti dibuang dari keluarganya sehingga mereka berada di dalam panti tersebut. Dan kerinduan kita supaya kita bisa mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana, kerinduan kita untuk berbagi kasih kepada mereka. Ketika kita sampai di tempat tersebut, pada waktu itu semua barang sudah diberikan. Pimpinan daripada pengurus panti berkata kepada saya, "Ini Pak, ada satu anak saya, dalam maksudnya anak panti yang dilayaninya, memiliki kaki ukuran 40. Dan ketika dia berkata demikian, saya langsung teringat dengan kaki saya. Kaki saya ukurannya 40. Pada waktu dia berkata demikian, saya berkata kepada beliau, "Pak, sepatu ini masih baru saya pakai hari ini. Dan kalau berkenan, nggak apa-apa, saya serahkan sepatu saya kepada anak
panti Bapak. Setelah saya membuka sepatu saya serahkan kepada ketua daripada panti itu, dan waktu itu saya menyerahkan dengan sukacita, dan kepala panti semua, ini benar tak Pak? Iya, saya serahkan, kasihkan kepada anak tersebut. Dan waktu itu saya pulang ya dengan tanpa alas kaki, dan saya pulang bersama dengan istri dan anak-anak saya. Tetapi saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya pulang waktu itu dengan hati yang penuh sukacita. Saya mau berkata kepada kita, ketika kita melakukan kasih itu, di hati kita ini diberikan Tuhan sukacita. Sukacita yang luar biasa karena kita bisa berbagi kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga bisa merasakan kasih tersebut. Saya mau berkata kepada kita, mari kita tunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepekaan bagi kita, supaya kita juga diberikan kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Nya, supaya kita bisa menunjukkan kasih kita dengan saling membantu dan peduli kepada orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita semuanya atas segala perbuatan dan kasih yang kita berikan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, biar Engkau memimpin kami supaya kami menunjukkan kasih kami dengan saling membantu, peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, berikan kepekaan bagi kami dan berikan kekuatan serta kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan disenangkan dan Engkau pasti akan bahagia melihat kami ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu, Tuhan pasti memelihara dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.